Madani Ilmu, Tadabur dan Syiar. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun. Itu berempati kepada orang yang cinta. Pertanyaannya ketika saya bahas tentang cinta, saya berempati pada para janda. Saudara-saudari tinggalkan qabliyah subuh, sudah azan, walaupun Anda bangun telat melaksanakan. Tapi kenapa dalam kehidupan kita banyak bertantangan? Banyak yang merasa gelisah, banyak yang merasa stres, banyak yang merasa tidak pernah terlepas dari ujian. Malah ada orang bertanya, kenapa saya diuji Allah SWT? Dia belum tahu di sini kita hidup di dunia. Kalau tidak ada ujian, itu namanya surga. Yang membuat kita boleh tahan ujian dan menghadapi cobaan itu adalah kita ingat semua tidak ada yang merugi di hadapan Allah selama kita ikhlas dan sabar. Dan saya selalu menyampaikan prinsip saya terhadap ujian, ikhlas dan sabar, sempurna pahala, takdir tetap berjalan. Ikhlas dan sabar, sempurna pahala, dan takdir tetap berjalan. Dan takdir itu akan lewat, tidak akan diam di situ. Tidak ikhlas, tidak sabar, rugi pahalanya, takdir tetap berjalan. Jadi terserah Anda mau milih yang mana, mau sempurna pahala atau rugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan, tidak ada satupun yang kena orang mukmin walaupun sebuah duri karena tubuhnya akan diganti oleh Allah dalam pahala. Biar duri saja, karena tubuh badan kita sudah dijanjikan hatta syaukata yushakuha lahu biha ajr. Orang mukmin kata Rasulullah, biarpun kena duri saja digantikan oleh Allah dalam pahala. Allah maha baik terhadap orang mukmin. Dan hal itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini lancar, besok macet. Hari ini kaya, besok miskin. Kenapa ada selalu perubahan? Jangan Anda nyangka orang yang terkaya tidak diuji. Justru kekayaannya itu ujian. Orang miskin juga diuji, tapi bukan diuji dari sisi harta, tapi diuji dari sisi kemiskinan. Orang sehat pun yang tidak pernah sakit itu ujian. Kalau dia sadari nikmat sehat bisa menjadi ujian, itu artinya dia selalu ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menggunakan nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Dia begitu lupa syukur, berarti ujian, menjadi fitnah nikmat sehat. Oleh karena itu orang saleh pintar membedakan antara nikmat sama ujian. Orang saleh sangat pintar. Kenapa mereka sangat pintar? Karena setiap nikmat yang dia terima dianggap ujian, dan setiap ujian yang dia hadapi dianggap nikmat. Itu orang saleh. Malah kita bertanya, kenapa saya diuji Allah? Orang yang berkeluarga stres, yang belum berjodoh stres, orang punya keturunan stres, belum punya keturunan, terus mau apa manusia?
manusia masing-masing tidak senang dalam keadaannya. Kaya stres, miskin stres, sehat stres, sakit stres, punya keturunan bermasalah terus. Malah ada yang berkata lebih baik tak usah punya keturunan, itu sudah tanda putus asa. Tapi begitu dia tidak punya keturunan, tolong Syekh doakan, sudah 12 tahun saya tidak punya keturunan. Saya bilang, buat apa keturunan? Dia buat senang. Begitu dapat keturunan malah tambah susah, bukan senang. Karena kita tidak bersedia dari awal. Ini masalah kalbu sebenarnya jamaah sekalian. Semua gerakan kita itu tergantung kalbu kita. Amalan manusia dua, amalan kalbu, amalan gerakan atau amalan apa namanya perbuatan. Amalan tangan, amalan kaki, mata, telinga, gerakan, salat, haji, jihad dan yang lain-lain. Tapi ini semua dasar amalan itu tergantung kalbu kita. Bagaimana posisi kalbu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah karena digantungkan dalam kalbu, asal dalam hati kita harus memiliki dua hal: cinta dan jujur. Kalbu kita harus terisi cinta dan jujur. Dan ini bukan amalan di luar kalbu, malah justru dalam kalbu. Ini karena ada cinta dan jujur akan menimbulkan masalah khusyuk, masalah tenang, masalah sakinah, masalah tidak ada rasa sakit hati, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat iri. Ini semua dasarnya cinta dan jujur. Yang dimaksud di sini cinta, mencintai Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Dan itulah yang paling berat. Kalau saya sekarang bertanya cinta Allah dan Rasulnya, semua jawabannya. Tapi perilakunya membuktikan tidak mencintai Allah dan Rasul. Orang boleh menjaga diri dari perbuatan zina, tapi dia lupa ada zina tangan. Dia berfikir adalah zina perbuatan dosa besar, jangan mendekati atau berhubungan dengan cara yang haram, itu namanya zina. Dan dia lupa Allah tidak melarang zina. Zina boleh tidak? Zina boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kenapa kita setiap hari berzina? Allah tidak melarang perbuatan zina, tapi Allah melarang jangan mendekati zina. Karena jatuhnya perbuatan zina itu ada proses. Dia tidak mungkin tiba-tiba orang mau laku zina, ada langkah-langkah. Itu yang dilarang oleh Allah. Mata berzina, tangan pun berzina. Paling gampang sekarang zina tangan. Tahu zina tangan apa? HP, BlackBerry, SMS. Yang saya heran, orang yang SMS dia lupa SMS ini adalah perbuatan tangan. Dan namanya zina karena isinya juruk. Yang ketiga, dia lupa akan hadap Allah dan akan Allah bertanya tentang tulisan itu. Satu kata bisa membawa orang masuk neraka 70 tahun. Kira-kira dalam SMS berapa kata? Saya menerima SMS, sungguh kasihan yang SMS.
Saking joroknya saya tidak berani balas. Cuma saya berdoa, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Sampai ada orang SMS ingin berhubungan zina sama saya. Coba sejauh mana orang tidak ada rasa malu. Sungguh saya nangis. Dan saya tidak balas sama sekali, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Itulah yang kita perlu sadari. Zina kita kadang menjaga diri, fantas ibadah kita banyak bermasalah. Padahal saya yakin Bapak Ibu sedekah setiap hari. Salat tahajud tidak pernah tertinggal. Puasa Senin Kamis apa lagi? Silaturrahim, baik hati, lembut, tawadu, berbuat baik sama semua orang, suka memaafkan orang. Biarpun orang sengaja salah sama kita, kita ikhlas duluan. Tapi ini semua tidak ada arti kalau kita tidak memperhatiin hal-hal kecil ini, seperti zina tangan, zina mata dan zina telinga. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hei orang beriman, masuk dalam Islam dalam sejarah keseluruhan. Islam jamaah sekalian sangat sederhana. Allah tidak minta sepanjang hidup kita salat malam. Biarpun salat malam sedikit demi sedikit, tapi ada hal-hal yang lain yang menjaga salat malam itu adalah perbuatan tangan kita. Kita kan suka baca dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna. Yang berbicara siapa? Tangan. Allah menutupi mulut mereka. Udah kamu diam. Karena mulut mereka, lidah mereka akan berusaha membela, mencari alasan. Kami tidak sengaja, kami tidak pernah berbuat. Kami, begitu jawabannya mereka. Allah tutupkan mulut mereka. Kalau kamu tidak mau bicara yang jujur, ada banyak saksi. Allah datangkan malaikat saksi, mereka tidak terima. Ya Allah, buat apa malaikat saksi? Saya tidak percaya malaikat. Barangkali malaikat suka tambah-tambah. Begitu kata manusia. Coba lihat manusia begitu berani sama Allah. Ya udah, kalau dah mau percaya malaikat, saya bawakan saksi dari tubuh badan kamu sendiri, dari tubuhnya sendiri. Dia belum tahu Allah Maha Kuasa dan seluruh tubuh badan kita itu milik Allah. Biar silahkan, masih berani-berani sama Allah. Allah tutupkan mulutnya. Wahai tangan, berbicaralah. Mulai tangan yang berbicara. Sekarang tidak bisa terbayang. Kalau mau bayangkan bagaimana tangan kita berbicara, coba anda tulis SMS dan baca lagi. Berarti itu namanya tangan berbicara. Akhirnya tangan kita sebut semua perbuatannya. Tanda tangan, SMS, BBA, apa saja yang dibuat oleh tangan disampaikan. Akhirnya dia kaget. Begitu Allah lepaskan mulutnya untuk berbicara, dia marah sama tangan. Sehari dari tadi saya bela-bela kamu, malah sekarang kamu jadi saksi buruk bagi saya. Marah. Cukup tangan? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun jadi saksi. Kita mulai kemana jemaah sekalian? Yang semestinya kita takut kepada Allah supaya kita tenang.
Karena semakin tinggi takut kita kepada Allah, semakin tenang hati kita. Beda kalau kita takut sama seorang manusia. Beda sama kita kalau takut sama orang yang zalim, sama orang yang jahat. Kita takut sama apapun dalam lingkungan hidup kita di dunia, membuat kita malah lebih jauh takut dan terasa tidak nyaman. Beda sama rasa takut terhadap Allah, justru merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena ketakutan kita kepada Allah membuat kita lari kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita merasa takut, bertambah zikir. Akibat berbanyak zikir, apa yang kita dapat? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah berikan nikmat ketenangan. Kenapa sekarang kita selama ini berzikir tapi tidak pernah tenang, mana merasa gelisah? Karena belum ada rasa takut. Agar ringan sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu, yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak. Dalam naskah lain mubtalilak, liyukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih, ujian itu banyak. Fi amwalihim, di hartanya, ju', lapar, kematian, ini ujian semua. Sakit, ujian. Ujian bikin sedih. Kata Ibn Athaillah Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu, agar sakit itu tidak terasa, apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini yang memberimu ujian seperti itu. Walladzi awwataka husnal ikhtiyari, dia adalah zat yang sudah biasa sering memilihkan terbaik untukmu. Ya, ini urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget, jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya, jangan, awas ya, jangan lewat pagar ini ya, jangan ya, jangan. Coba, anak kecil yang tidak paham larangan akan berkata, ngapain nggak boleh, ya kan? Cuman yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaatnya. Kalau lewat takut nyebrang kena mobil, kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang faham, anak kecil kan belum faham, makanya dia sering berontak, nangis. Makan makanan nggak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang. Yang nggak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya nih. Ada seorang ibu membiarkan anaknya melototin HP sampai HP-nya masuk ke matanya. Akhirnya dilarang oleh seorang ibu. Nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba,
Kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang ibunya yang sangat mencintainya, yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba kalau anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah. Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, husnul ikhtiar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu, kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman. Kalau teman duduk anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan pada anda, marah enggak anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih, kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita, Allah. Mengambil keluarga kita, Allah. Yang mengambil Allah. Apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat, semuanya baik untuk kita kalau kita punya husnudzan kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena 3 hal. Yang pertama karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua karena Allah ingin mengangkat derajatnya, yang ketiga karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah, suudzon kepada Allah. Makanya orang putus asa cepat terpuruk. Sebab putus asa itu suudzon kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong gini, Allah ini saya ini, Allah gak bisa ngasih, Allah gak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah ini kan kurang ajar. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini, jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda, tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya gak pernah ngasih duit. Enak gak? Ayo minta, kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezeki. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita tidak ngucap, Allah tahu hati kita.
Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong, modelnya Pak Haji ini kayak nggak pernah ngasih duit nih, modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan jika gara-gara ngomong begitu. Stop. Kurang ajar, di sana minta sana lagi. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita Allah Maha tahu. Gak dikasih nih. Maka dari itu bangunlah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad. Sekarang tentang ujian, husnudzon kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair. Oh, kama qala Rasul. Mengherankan tentang urusan umatku ini. Semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban min amril mu'mini. Mengherankan sungguh. Aw fi riwayat aw kama qala Nabi, ajibtu min amril mu'mini. Aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair. Anna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Anna amrahu kullahu khair, semua urusan baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar. Kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit, syukur dapat pahala. Nikmat dapat syukur dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar baik, karena khairun lahu. Jadi orang beriman tuh nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah Maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita. Kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa itu. Dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Kalau pengen enak makan diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur namanya apa dulu? Anda nggak ngantuk, nggak enak tidur, tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur, itu kan capek. Apa saja semuanya. Pengen makan, nanak nasi, capek enggak? Keringetan tuh, semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pita, marah kepada Allah, naudzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adarnya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit nggak bisa molet, sakit yang disengaja, hamil tua. Enaknya molet tuh. Lihat suaminya begini protes. Nah, abang itu jangan lihat, jangan suka Anda molet gini ya, depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. Coba lihat, itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Kan enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan. Sakit-sakit dahulu, senangnya nanti.
Biarpun kadang di saat kita ingin sakit tidak sakit, karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga, akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta. Itu sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Bahkan dalam riwayat, innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya. Sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah, dikasih sakit jadi Allah, Allah. Kenapa kok bisa begitu? Oh, yang memang modelnya orang itu harus kasih begitu biar Allah, Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit nggak bilang Allah, Allah. Makanya di saat Anda diberi rezeki, sebut nama Allah biar nggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya, kan begitu? La in syakartum la azidannakum. Baik. Walladzi wajahadka minhul aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah Zat. Walladzi, yaitu Zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu husnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan Anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada Anda itu siapa? Yang menjadikan Anda enak tidur di hari kemarin. Kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmat yang mata, subhanallah, berapa pandangan. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul wa in ta'udu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah Zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang, marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda. Maka menjadilah sifat yang sangat mulia yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, Anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 10 kali lipat. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian Anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi. Enggak. Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami. Enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya. Minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi nggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini nggak punya anak, mending punya anak biarpun nggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus pokoknya perempuan jelek lo nggak apa-apa ya. Dikasih beneran kau pusing ya. Ngomong yang benar kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi Anda urusan dengan Zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya pengen masuk surga, sudah di terasnya nggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh jangan gitu, minta surga Firdaus. Itu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong,
Penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain, nggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah, jauhkan aku dari penjara dan nggak masuk penjara. Maka tolong yang ngomong yang ya biar dalam keadaan ujian daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal kalau sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum atau bunuh diri misalnya. Orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede dan bisa saja imannya sudah dicabut akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya akan disiksa. Nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam. Nah, orang bunuh diri itu marah kepada Allah, ya Allah engkau tidak bisa menyelesaikan urusan. Ya sudah aku mati saja deh. Na'udzubillah. Baik, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahwasanya yang mengujimu adalah Allah. Yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta Anda. Allah tidak perlu kepada keluarga Anda, akan tapi ketahuilah apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, nggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah berikan kepada kita ketabahan, menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita ditarul bala ibtila. Selagi Anda di dunia tentu akan ada ujian. Kalau Anda pengen tidak ada ujian, nanti di surga. Dalam urusan hidup, kalau Anda tidak ditinggal mati, pasti Anda meninggalkan orang. Kan begitu? Siapa yang nggak pernah ditinggalkan? Kalau tidak anak kita yang mati, atau bapak kita yang mati, saudara kita yang mati, atau siapa, kan ada begitu. Pasti ada. Itu kan menduga duka. Sedih. Namanya hidup di dunia. Mungkin Anda pernah tidak baik dengan suami, tapi suami kan ada ngomong nggak enak, wajar di dunia. Makanya kalau kita punya bekal, sabar. Biarpun kita tidak boleh minta musibah, akan tapi di saat mendapatkan musibah kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian semua dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari pencipta atau Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian juga dalam Asy-Syu'ara atau Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi di sini disebutkan tentang keutamaan sabar, ya. Dan kadang-kadang subhanallah, cobaan itu kalau kita ambil hikmahnya, kita akan betul-betul tahu kalau itu rasa sayang, kasih sayangnya Allah. Jadi ada hadis yang berbunyi Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta seorang hamba, justru Allah mengujinya. Jadi ternyata ujian itu, teman-teman sekalian yang datang, itu seperti memangkas sisa umur kita dalam ketaatan, ya. Karena kalau lagi sakit misalnya, biasa ke diskotik, temannya ajak, dia nggak mau lagi pergi. Seperti dipangkas dia harus dalam keadaan itu tidak berbuat dosa dalam beberapa hari, gitu kan. Dan juga
dia sebenarnya sedang dibersihkan dosanya, sedang ditinggikan derajatnya, sedang banyak yang terjadi, ya, yang Allah SWT berikan. Ada satu syekh di Riyadh terjadi, kisah nyata di Saudi ini. Dia seringkali datangi rumah sakit, kunjungin rumah sakit. Ada satu anak muda, itu kakinya digips semuanya sudah mungkin 2 tahun, dibuka-buka gitu kan. Jadi dia sakit itu. Terus syekh ini tanya, kata Pak dokter ini yang pasien paling kesian ini, paling lama orang ini, gitu kan. Jadi sudah berapa kali pernah dibuka, ternyata masih butuh, dianu lagi segala macam. Maka dia bilang, syekhnya bilang, saya waktu datang, saya coba memilih kalimat yang paling tepat supaya dia mau sabar gitu. Begitu saya datang, wahai saudaraku bersabarlah. Dia bilang, syekh jangan bilang sabar. Bilang saja, ya, bersyukurlah kamu karena dapat cobaan ini. Kata syekh, kenapa kau malah bilang begitu? Kok bisa kamu pasien paling lama sini sampai 2 tahun, kaki kamu nggak bisa bergerak, dan kamu bilang bersabar? Dia bilang, syekh demi Allah, saya dulu 2 tahun lalu sebelum kejadian ini, saya adalah orang yang paling jauh dari agama. Tiap hari kerja saya foya-foya. Pokoknya banyak buat dosa dah. Saya ini kejadiannya 2 tahun lalu ini tabrakan, sampai kaki saya patah, gitu kan. Dan setelah saya masuk rumah sakit, pekan-pekan pertama memang saya sedih, saya sumpah, saya segala macam. Tapi lama-lama, saya hanya jadi berpikir, karena tidak ada kegiatan, dan saya tidak bisa bergerak, saya lihat Al-Quran, saya baca Al-Quran, dan tahu syekh, selama 2 tahun ini saya di sini, kaki saya begini, saya jadi hafal Quran, 30 juz. Ya, 30 juz. Jadi saya bersyukur justru saya dapat musibah ini. Jadi kadang-kadang subhanallah memang cobaan kalau datang itu, memberikan kepada orang sesuatu yang dia mesti ambil hikmah dari situ ya. Tidak selamanya harus sangka buruk dengan sang pencipta Allah SWT. Jadi Allah SWT memberikan yang terbaik. Kemudian surah Al-Baqarah 153 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang beriman hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, was-sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya kehidupan. Hadis Muslim nomor 223. Juga dalam sabda beliau dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Urusan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap urusannya selalu baik. Dan hal ini tidak didapatkan kecuali bagi seseorang orang mukmin. Jika ia dikaruniai kelapangan maka ia bersyukur dan ini syukur lebih baik baginya, dan jika dia ditimpa suatu penderitaan maka dia bersabar dan ini lebih baik baginya. Juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla qala idza btalaitu abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu ainai. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia berfirman, jika aku memberi cobaan kepada hambaku dengan mengambil 2 kecintaannya, lalu ia bersabar, maka aku gantikan keduanya dengan surga. Yang beliau maksud adalah kedua kecintaan adalah kedua matanya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang penyakit taun. Dan taun adalah penyakit yang kalau kena ke badan bisa merusak kulitnya dan bisa jatuh ya, anggota tubuhnya itu bisa jadi berjatuhan ya. Ini penyakit yang berbahaya sekali, dan taun ini tentu rahmat bagi orang beriman ya. Kalau orang beriman yang kena taun, dia mati, maka dia bisa mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, annahu kana adzaban yab'athuhu Allah ala man syaa faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabin. Itu menjadi siksaan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang kafir dan muslim yang bermaksiat. Ini sering dikasih penyakit ini. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Maka tidaklah seorang hamba mukmin tertimpa taun lalu ia tidak keluar dari negerinya. Karena kita kalau lagi kena penyakit taun tidak boleh keluar dari lokasi kita, karena dia bisa menular ya. Ia bersabar dan mengharapkan pahala Allah, dan ia mengetahui bahwa bahwa tidak akan menimpa kepadanya kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka Allah akan berikan kepadanya pahala syahid. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5734. Juga sabda Nabi SAW, innamas sabru indas sadmatil ula. Ketahuilah bahwasanya kesabaran itu justru dibutuhkan pada saat musibah yang pertama. Ya, sebenarnya kita butuh sabar itu cuma di awal, misalnya awal kejadian. Setelah itu, hari kedua, hari ketiga, seminggu, setahun, sudah hilang dengan sendirinya. Diriwayatkan juga dalam hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma
bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa kepenatan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, sakit hati, dan duka cita hingga duri yang menyakitinya, kecuali dengannya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5641 dan 5642 dan Imam Muslim nomor 2573. Juga Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttu syajaratu warakaha." Tidak ada seorang muslim yang terkena gangguan berupa penyakit atau selainnya kecuali Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya seperti pohon menggugurkan daunnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5647, 5648 dan Imam Muslim 2571. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidak ada seorang muslim pun yang terkena duri atau yang lebih dari itu kecuali ditentukan baginya satu derajat dan dihapus karenanya suatu kesalahan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2572. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan semua, intinya adalah masalah kesabaran di sini ya. Dari Anas juga radhiyallahu anhu disebutkan hadis, "Inna idzamal jazai min idzamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhut." Sesungguhnya balasan yang agung itu akan didapat karena ujian yang berat, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian itu maka Allah pun ridho kepadanya, dan barang siapa yang marah karenanya maka Allah pun murka kepadanya. Jadi maksudnya kita disuruh sabar, terima sebagai cobaan dari Allah, karena kita berkeluh kesah pun tetap akan berlalu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang ditimpa musibah kemudian dia bersabar, dia terima sebagai cobaannya, maka dia akan mendapatkan pahala dan solusi dari musibahnya. Tapi kalau dia berkeluh kesah, dia akan mendapatkan dosa, Allah murka dengan dia, Allah lagi uji, kenapa dia nggak mau, gitu kan? Seperti orang kalau kuliah nggak mau diuji, nggak ada ujiannya, mau naik kelas tiba-tiba, haruslah naik kelas diuji dulu, gitu kan? Dan setiap cobaan yang datang teman-teman, kadang-kadang begini pekah melihat, kalau ada orang yang menjadi penyebab kita jadi masalah, maka lihatlah orang ini Allah sedang datangkan untuk mendirikan derajat saya. Jangan anggap dia musuh. Udahlah, oh ini Allah jadikan penyebab. Kadang-kadang mungkin istri, suami, kadang-kadang anak, kadang-kadang orang terdekat, kadang-kadang teman membuat kita jengkel, kita nggak salah. Maka yakinlah teman-teman, ini datang sebenarnya orang-orang ini untuk ini Allah jadikan mereka penyebab kita saja untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi jangan semuanya kita keluh kesahkan, ambil hikmahnya dari situ. Dari Musa bin Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW menjawab, ya, al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal fayubtala ar-rajulu ala hasba dinihi fa in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasbi dini fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Kata Nabi SAW, yang paling berat adalah para nabi-nabi. Jadi jangan kita anggap nabi-nabi itu nggak ada cobaannya. Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah dengan istrinya, ya. Pernah para istrinya sepakat untuk minta dinaikin nafkah sampai Nabi SAW memboikot mereka sebulan, gitu kan. Nabi SAW pernah menghadapi banyak kasus dalam masalah rumah tangga, menghadapi orang di sekitarnya kaum munafikin, sahabat-sahabat yang mengaku sahabat Nabi SAW tapi mereka orang munafik, seperti Abdullah bin Abi Salul, ya, dan grupnya. Kemudian Nabi SAW juga pernah menang dalam perang, pernah kalah. Nabi SAW sakit, sampai Nabi pernah sakit demam, teman-teman sekalian. Kata seorang sahabat, saya lupa namanya, dia nyentuh badan Nabi, dia mengatakan, saya temukan badan Nabi seperti api. Lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, Anda panas sekali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diuji 2 kali lipat dari apa yang diujikan kepada kalian. Ya. Sampai sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, berarti Anda juga dapat 2 kali lipat pahala. Kata Nabi SAW, iya, juga mendapatkan 2 kali lipat pahala. Gitu.
Kemudian orang yang seumpama dengan mereka, maksudnya orang-orang yang dekat dengan para nabi-nabi, cobaannya juga berat. Lalu yang seumpama dengan mereka, seseorang akan diberi ujian sesuai dengan kekuatan agamanya. Seorang hamba akan senantiasa diberi ujian hingga ia akan dibiarkan berjalan di muka bumi tanpa ada satu dosa pun. Nah. Jadi teman-teman jangan menganggap cobaan itu sesuatu yang buruk. Enggak, itu baik buat kita. Dan dalam hadis yang lain dikatakan Allah tidak akan menguji hamba melampaui kapasitasnya. Jadi pasti kalau kita sedang dicoba, pasti kita mampu itu. Dan siap saja, saya ada cobaan lagi, ada cobaan lagi, itu sudah biasa. Hadapi saja. Yang penting kita dalam keadaan benar, yakinlah. Dalam banyak ayat Al-Quran, saya sering sampaikan dalam masalah menghadapi cobaan harian teman-teman sekalian, Allah SWT selalu pasti. Kita tinggal sabarin, lalu kita akan dapat jalan keluar. Ya. Tiba-tiba kita difitnah tanpa sebab, sudahlah. Apa kalau kita bisa luruskan? Kalau tidak, sudah diam aja. Kita cuma berusaha sabar, terima. Tapi sambil kita luruskan kalau emang ada kesempatan, momennya tepat. Tapi nggak usah menyita waktu yang luar biasa untuk mengurus itu, gitu kan? Allah punya cara nanti akan membalikan keadaan supaya kita yang diberikan oleh Allah penjelasan, oh kalau ini orang ini benar, tidak akan salah. Dan banyak kasus terjadi masalah itu, banyak. Musa alaihissalam berapa kali difitnah oleh kaumnya dan Allah selamatkan. Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, banyak sekali ya, kisah dalam masalah itu. Jadi memang kalau kita beriman maka akan cobaan. Tapi jangan dianggap cobaan ini teman-teman berarti kita akan dirusak secara fisik segala macam, bukan itu yang dimaksud. Tapi cobaan ini artinya dia akan lalui hal-hal yang memang dia harus butuh kesabaran setiap harinya. Ya. Baik itu dari pasangannya. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam istrinya 950 tahun didakwai nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman, gitu kan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah waktu ada seorang sahabat mau berkeluh kesah dengan beliau karena istrinya ngangkat suaranya, kemudian datang ke rumah Umar, ternyata istri Umar juga begitu. Ya. Maka dia pulang. Lalu kata Nabi lalu kata Umar tahu orang itu datang, Umar kejar dia. Kenapa? Kenapa kau pulang? Kenapa nggak sampaikan keluh kesahmu? Dia bilang masalah kita sama, Amirul Mukminin. Di rumah saya begitu, sekarang Anda juga hadapi. Kata Umar bin Khattab, dia masak buat saya, dia cuciin baju buat saya, dia lahirin anak. Bukan di situ. Maka ada cobaan-cobaan yang datang. Seseorang sabar hadapi. Dia coba luruskan, dia coba laluilah, gitu. Tapi kalau orang menganggap teman-teman dia tidak ada cobaan sama sekali, ini berarti seperti orang yang tidak ada iman. Karena memang cobaan pasti akan datang, tapi itu kebaikan buat seseorang muslim.